warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Thumma ila hadratin nabiyyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa azwajihi ummahatil mu'minin wa auladihi wa dhurriyyatihi wa alihi wa ashabihi, khususan ahli badrin minal muhajirin wal ansari radhiyallahu anhum ajma'in wa jami'i atba'ihi wa syuhada'i wal ulama'i wal awliya'i wal salihin wal musannifin wal muallifin wa jududina wa jaddatina wa aba'ina wa ummahatina wa man lahu huququn alaina ghafarallahu lana wa lahum. Thumma khususan ila hadrati sultanil awliya'il awal sayyidi syababi ahlil jannati sibati khairil bariyah Abi Muhammadin sayyidina al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib wa akhihi syahid sayyidina al-Husain wa walidayhima sayyidina Ali ibn Abi Talib wa sayyidatina Fatimah az-Zahra'il Batul radhiyallahu ta'ala anhum. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita flashback sedikit. Wa Isa yahtamilu annahu hajja qabla raf'ihi ila as-sama'i. Wa Isa, dan bermula Nabi Isa alaihi salam, yahtamilu, kemungkinan atau dimungkinkan, annahu, sesungguhnya beliau, hajja, telah berhaji, qabla raf'ihi ila sama'i, sebelum diangkatnya beliau ila sama'i, ke langit. Kita tahu dari penjelasan yang sebelumnya, Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika usia beliau menginjak 33 tahun. Ini sama persis dengan usia kelak penduduk surga, sama, seragam. Usia mereka adalah 33 tahun. Sama persis dengan usia ketika diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit,
yang kedua. Beliau berada di langit yang kedua. Beliau bersama dengan Nabi Yahya bin Zakaria. Antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Yahya bin Zakaria ada hubungan saudara, karena ibunda Nabi Isa alaihissalam yakni Maryam adalah saudara kandung dari bunda Nabi Yahya alaihissalam. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu saya jelaskan sedikit bahwa di dalam kitab Qissatul Mi'raj yang disusun oleh Syekh Najmuddin Al-Ghaiti, bahwa jarak antara langit yang satu dengan yang lainnya, artinya jarak langit pertama dengan langit kedua dengan langit ketiga, begitu juga seterusnya, adalah sepanjang 500 tahun perjalanan. Jadi jarak langit pertama, yaitu langit yang nampak, yang kalau kita menghadap ke atas bisa kita lihat, bisa kita saksikan dengan mata kepala, khususnya di siang hari. Langit yang pertama seakan-akan kita lihat berwarna biru. Di langit pertama disebut dengan langit dunia. Ini jaraknya dengan langit yang kedua itu 500 tahun perjalanan. Langit yang kedua dengan langit yang ketiga 500 tahun perjalanan. Begitu seterusnya sampai langit ketujuh. Antar langit itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Isra Mi'raj kemudian kembali ke bumi hanya sebagian malam. Di Al-Qur'an dijelaskan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Lailan itu artinya sebagian malam, bukan lailatan. Kalau lailatan artinya satu malam. Satu malam full, satu malam penuh. Tapi ini sebagian malam. Adapun warna langit yang kalau kita lihat di siang hari, langit yang nampak ini langit yang pertama seakan-akan berwarna biru, padahal aslinya warnanya seperti warna besi. Warnanya seperti warna besi, berarti hitam seperti hitam besi. Kemudian langit yang kedua warnanya seperti warna tembaga. Langit yang ketiga warnanya seperti tawas. Langit yang keempat warnanya seperti batu putih. Langit yang kelima warnanya seperti emas, arti kuning keemasan. Langit yang kelima. Langit yang keenam warnanya seperti batu merah. Sedangkan langit yang ketujuh warnanya seperti intan putih. Itu yang dijelaskan di dalam kitab Qissatul Mi'raj yang disusun oleh Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Itu sedikit penjelasan tentang keadaan langit. Dan Nabi Isa ini berada di langit yang kedua. Jadi di sini dijelaskan bahwa kemungkinan, ihtimal atau kemungkinan beliau itu telah berhaji sebelum beliau diangkat ke langit yang kedua. Au annahu, atau sesungguhnya beliau yahujju akan berhaji hina yanzilul arda, ketika beliau turun ke bumi, karena beliau akan diturunkan lagi ke bumi dalam rangka membenahi syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dirusak oleh umat manusia yang dipimpin oleh Dajjal, Al-Masihid Dajjal, yang dapat memojokkan Imam Mahdi. Imam Mahdi bertahan di Madinah. Beliau tidak berani keluar bersama orang-orang Islam yang masih beriman. Beliau tidak berani keluar dari Madinah.
Karena kalau sampai keluar kemungkinan akan kalah, karena tentara Dajjal sangat banyak. Karena sebagian besar umat manusia ketika itu adalah pendukung Dajjal. Kenapa beliau bertahan di Madinah? Karena Madinah adalah, sebagaimana kita tahu, di sana ada maqam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah tanah suci yang dijaga, dipagar betis oleh para malaikat, sehingga Dajjal beserta pasukannya tidak bisa masuk ke tanah Madinah. Makanya Imam Mahdi beserta pasukan muslim, pasukan yang beriman kepada syariat Muhammad, bertahan di Madinah menunggu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa alaihissalam ini yang mampu mengalahkan Dajjal. Karena Dajjal itu sekali langkahnya Dajjal itu sekali melangkah itu sejarak 1 bulan perjalanan. Sekali melangkah, siapa yang bisa ngejar? Karena masa itu bukan masa teknologi lagi. Karena teknologi ini pada suatu saat akan lumpuh dengan munculnya ad-dukhan, awan putih dari Yaman yang menutupi seluruh langit di seluruh dunia ini, sehingga sistem elektronik itu lumpuh total, tidak bisa digunakan. Karena kita lihat sekarang teknologi sudah akan semakin canggih. Kalau sudah sampai puncaknya, teknologi ini akan berhenti kembali ke titik nol, kembali lagi ke masa dahulu kala, ke masanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang mau berjalan dengan perjalanan jauh menggunakan kuda, unta dan sebagainya. Ada mobil mewah tidak berfungsi karena tidak teknologi itu sudah dilumpuhkan oleh Allah. Tidak ada gunanya, tidak berfungsi. Jadi di saat itu kalau ada orang yang punya Alphard yang sekarang harganya 1,5 M, tidak ada artinya, kayak sampah. Bukan kayak kayu bakar lagi, bukan kayak sang lagi, tapi kayak sampah, tidak ada nilainya. Nah, di sanalah saatnya umat Islam akan jaya, akan mengalahkan orang-orang kafir. Wa fil khabari, kita lanjutkan. Wa fil khabari, dan di dalam sebuah kabar atau di dalam sebuah hadis. Nah, khabar dengan hadis, sebagian ulama ahli hadis mengatakan khabar ini sinonim dari hadis. Artinya maknanya sama dengan hadis. Tapi ada sebagian ulama ahli hadis yang mengatakan antara khabar dengan hadis ini berbeda. Artinya khabar ini maknanya lebih umum daripada hadis. Karena khabar ini mencakup segala sesuatu, baik itu perbuatan, ucapan maupun tingkah laku yang berasal dari sahabat, juga berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hadis adalah segala ucapan, perbuatan dan ketetapan atau tingkah laku yang datangnya langsung dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini maksud dari al-khabar di sini adalah maksud yang pertama tadi, yaitu al-khabar itu sinonim. Ya, sinonim yang sama artinya dengan al-hadis. Wa fil khabari, dan di dalam sebuah khabar dijelaskan man qada nusukahu wa saliman nasu min yadihi wa lisanihi. Barang siapa yang menunaikan ibadah hajinya, wa saliman nasu, dan manusia selamat, min yadihi, dari gangguan tangannya, wa lisanihi, dan lisannya. Artinya barang siapa yang menunaikan ibadah haji serta tidak disertai dengan menyakiti atau menzalimi orang lain, baik dengan tangannya maupun dengan lisannya, maka apa yang akan diperoleh
ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara, maka akan diampuni untuknya ma sesuatu taqaddama min dzambihi yang terdahulu dari dosa-dosanya. Artinya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu, wa ma ta'akhkhara, dan dosa-dosanya yang akan datang. Nah, ini keutamaannya. Kalau orang benar-benar menunaikan ibadah haji lillahi ta'ala, tidak berniat selain dari Allah, kemudian menjaga lisannya, tangannya, dan seluruh anggota badannya dari menzalimi orang lain, maka dosa-dosanya yang telah lewat dan dosa-dosanya akan datang mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar pahalanya. Bahkan di dalam sebuah hadis dijelaskan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah. Haji yang mabrur artinya haji yang diterima oleh Allah, yang memenuhi syarat dan rukunnya, kemudian tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan keji ketika melaksanakan ibadah haji atau sebelum berangkat ke Makkah, kemudian ketika menunaikan manasik atau ibadah haji, insya Allah akan mendapatkan hadiah atau anugerah dari Allah, haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah. Ini pahalanya adalah surga. Pahalanya adalah surga. Balasan Allah untuk orang yang hajinya mabrur adalah surga. Adapun salah satu ciri-cirinya orang yang hajinya mabrur, ketika dia datang dari menunaikan ibadah haji, akhlaknya berubah drastis dari tidak baik menjadi baik. Mungkin dulunya tidak pernah ke masjid, tidak pernah sholat berjamaah. Setelah datang dari Mekah, dia istiqomah berjamaah di masjid. Dulunya tidak pernah senang dengar pengajian, setelah datang dari Mekah kangen, bahkan bersemangat betul untuk menuntut ilmu agama. Itu salah satu tanda dari haji yang mabrur. Tapi kalau sama, bahkan sebaliknya, bahkan lebih buruk datangnya dari Makkah, yang dulunya tidak pernah sholat tapi berpuasa, sholat 5 waktu tidak, puasa Ramadan, berpuasa. Setelah datang dari haji malah puasa Ramadannya enggak juga. Nah, ini tambah parah. Ini artinya hajinya haji mardud, haji yang terkutuk, tidak diterima oleh Allah. Wa infaqud dirhami, dan menginfakkan atau menafkahkan ad-dirhamil wahidi, 1 dirham, fi dzalika, pada saat menunaikan ibadah haji itu, ya'dilu alfa alfin fi ma siwahu, membandingi atau sebanding dengan 1.000.000 dirham pada hari selain hari haji. Kalau 1 dirham yang kita infakkan ketika masa haji, ketika kita menunaikan ibadah haji, itu sebanding dengan 1.000.000 dirham yang diinfakkan di luar saat itu, di luar masa menunaikan ibadah haji. Rawahul Tirmidzi atau rawahut Turmudzi. Taknya ini bisa dibaca dengan 3 keadaan. Bisa dengan fathah, bisa dengan dhammah, bisa dengan kasrah. Rawahut Turmudzi atau rawahut Tirmidzi atau rawahut Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Turmudzi atau Imam At-Tirmidzi atau Imam At-Tirmidzi, sama saja, dibaca dengan kasrah, fathah atau dhammah sama. Wa warada fil khabari, dan telah datang
suatu riwayat di dalam sebuah kabar, di dalam sebuah hadis, annal baital harama, sesungguhnya al baital haram, yaitu Baitullah di Mekah sana atau biasa disebut dengan Ka'bah, yahujjuhu, akan berhaji kepadanya, ke al baital haram, kullu amin, setiap tahun itu, sab'una alfan minal bashari, 70.000 dari golongan manusia. Jadi Allah menetapkan setiap tahunnya semenjak Nabi Adam sampai sekarang akan berhaji ke Al-Baitul Haram itu 70.000 golongan manusia, dari manusia. Loh, Nabi Adam kan belum ada yang lain, hanya Siti Hawa, belum ada yang lain. Manusia bisa dikatakan hanya dua manusia, Siti Hawa dengan Nabi Adam alaihissalam. Katanya setiap tahunnya semenjak Nabi Adam menunaikan ibadah haji yang pertama sampai sekarang ini, setiap tahunnya tidak kurang dari 70.000 orang yang menunaikan ibadah haji. Ini bagaimana? Berarti kan tidak benar hadis ini kalau begitu. Ya, kita lanjutkan dulu biar jelas. Fa idza naqasu an dzalika, maka apabila mereka kurang jumlahnya, an dzalika, dari jumlah itu, kurang dari 70.000 itu, atammahumullahu azza wa jalla minal malaikati, maka Allah menyempurnakan mereka. Allah azza wa jalla, Allah yang maha mulia dan maha agung, akan menyempurnakan jumlah mereka minal malaikati, dari golongan malaikat. Kalau seumpamanya kurang dari 70.000 jumlah tersebut, maka akan disempurnakan oleh Allah dari jumlah malaikat. Allah akan mentitahkan malaikat untuk berhaji ke Al-Baitul Haram, sehingga jumlahnya tetap 70.000. Nah, ini kalau kurang Allah akan menyempurnakan jumlah yang kurang itu menjadi 70.000. Kurangnya diambil dari malaikat. Malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan haji ke Baitullahil Haram. Wa idza zadu, nah ini kebalikannya. Wa idza zadu ala dzalika, dan apabila lebih jumlah mereka atas jumlah itu, ala dzalika, atas jumlah tersebut, atas 70.000 tersebut, bagaimana? Apakah Allah misalnya mematikan yang lainnya? Ya kan enggak. Kita tahu dari tahun ke tahun sekarang ini, setelah kita ketahui dari informasi, itu jutaan yang menunaikan ibadah haji. Dari Indonesia aja sekitar 250.000 kalau nggak salah ya, jumlah ibadah haji setiap tahunnya sebelum masa Covid ini. Terus bagaimana kalau lebih? Wa idza zadu ala dzalika, dan apabila lebih jumlah mereka ala dzalika, atas jumlah yang demikian itu, atas 70.000 itu, yaf'alullahu ma yurid. Tidak usah dipikirkan ini. Allah maha berbuat dengan sesuatu yang Dia kehendaki. Itu terserah Allah. Ya, itu artinya terserah Allah. Yaf'alullahu ma yurid. Allah berbuat sesuatu yang Dia kehendaki. Wa annal baital ma'mur fi sama'ir rabi'ati, dan sesungguhnya al baital ma'mur yang ada di langit yang keempat. Jadi Baitul Ma'mur itu letaknya di langit yang keempat. Kalau seandainya dari Baitul Ma'mur yang ada di langit yang keempat itu dijatuhkan sebuah batu lurus, maka akan tepat jatuhnya di
Baitullahil Haram di Ka'bah yang ada di Mekah. Itu lurus. Posisinya tegak lurus. Jadi antara Al-Baitul Ma'mur, ini Al-Baitul Ma'mur ini Ka'bahnya para malaikat. Kalau malaikat tawaf berhaji itu di Al-Baitul Ma'mur yang ada di langit yang keempat. Setiap harinya malaikat yang berhaji di Al-Baitul Ma'mur itu ya sejumlah 70.000 malaikat, dan tidak mengulangi lagi, tidak bisa. Misalnya comeback kembali mengulangi lagi kayak manusia sampai berkali-kali naik haji, tidak bisa. Sekali udah nggak bisa dapat bagian, karena di belakangnya banyak malaikat yang mengantri. Karena jumlah malaikat ini jauh lebih banyak daripada jumlah manusia. Dan semua malaikat akan masuk surga. Jadi surga itu penuh dengan malaikat. Ya, lebih banyak dari jumlah manusia. Jumlah malaikat. Keadaan malaikat di surga nanti itu sama dengan keadaan mereka di dunia ini. Dia tidak makan, tidak minum, tidak nikah. Ya sama keadaannya seperti ketika di dunia ini. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur, ya seperti itu. Karena di akhirat itu tidak ada malam. Acara tidur itu tidak ada. Kalau orang yang disiksa di neraka, ada tidur 1 detik aja tidak ada. Saya ngantuk 1 detik aja tidak bisa. Jadi setiap detik orang-orang yang ada di neraka mengalami penderitaan. Begitu halnya dengan begitu sebaliknya dengan penduduk surga. Setiap detiknya mengalami kebahagiaan dan kenikmatan yang tiada tara. Tidak ada acara tidur, capek tidak ada. Di surga itu acara capek tidak ada, ngantuk sedikit pun tidak ada. Itulah yang namanya masa depan. Makanya jangan kita ikut pola pikir orang-orang kafir. Masa depan itu kita katakan di dunia ini, ayo nak sekolah yang baik biar masa depannya cerah. Masa depannya kapan? Apa setelah umur 70 tahun sudah tidak kuat makan ini tidak boleh sama dokter, makan itu tidak boleh. Terus kapan masa depannya? Karena orang kafir tidak punya masa depan. Yang punya masa depan hanya orang-orang beriman. Masa depan itu di akhirat. Kehidupan yang sesungguhnya, yang abadi, yang tidak ada habis-habisnya, yaitu di akhirat. Makanya kita jangan terbius dengan omongan-omongan, dengan istilah-istilah yang menyesatkan. Ayo nak yang rajin belajarnya, sekolahnya yang pateng, biar nanti masa depannya cerah. Masa depan di mana? Di dunia ini. Sekaya-kayanya orang di dunia, tetap dia akan merasakan yang namanya senang dan susah. Tidak mungkin senang terus. Senang susah itu bergantian. Karena Allah menciptakan sesuatu di dunia ini berpasang-pasangan. Ada senang, ada susah. Ada sakit, ada sehat. Tidak mungkin orang kaya itu sehat terus. Atau tidak mungkin orang kaya itu melek terus tidak tidur-tidur. Tidak, saya ini banyak uang, tidak usah tidur. Saya mau tidak tidur bertahun-tahun, tidak mungkin. Nah itu. Jadi masa depan itu bukan di sini. Masa depan itu di akhirat. Makanya Nabi mengatakan ketika beliau menanyakan para sahabat, siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang cerdas itu? Jadi sahabat semua melenceng jawabannya. Cerdas diukur dengan IQ, cerdas diukur dengan ilmu. Tapi katanya Nabi, orang yang cerdas itu adalah orang yang memikirkan akhirat dan mengekang hawa nafsunya. Itu orang cerdas. Kalau orang yang bisa mengekang hawa nafsunya dan senantiasa memikirkan nasibnya nanti di akhirat, mempersiapkan bekal untuk di akhirat, itulah orang yang cerdas. Tapi kita umumnya kena berbaur hidup di dunia ini. Kehidupan ini heterogen, tidak hanya orang Islam aja. Ada orang-orang yang tidak seakidah dengan kita.
Kita kalau terbius dengan ucapan-ucapan orang yang tidak seakidah dengan kita, maka kita akan tersesat. Akan tersesat. Menjadikan tujuan akhir itu di dunia ini. Tujuan akhir kita bukan di sini, tapi di akhirat. Wa annal baital ma'mura fi sama'ir rabi'ati tahujju ilaihi al malaikatu kama tahujjul basharu ilal baitil harami. Dan sesungguhnya al-baitul ma'mur yang ada di langit yang keempat itu tahujju akan berhaji ilaihi kepadanya al malaikatu para malaikat kama tahujjul basharu sebagaimana akan berhaji para manusia ilal baitil haram ke baitullahil haram. Nuktatun ai hadhihi nuktatun ta kaf ta marbutah. Nuktatun bukan nuqtatun. Kalau pakai qaf kemudian ta ditutup dengan ta marbutah, nuqtatun itu artinya satu titik atau sebuah titik. Tapi di sini nuktatun, ta kaf ta marbutah. Nuktatun itu artinya masalah yang halus, artinya nuansa masalah. Hukya am Muhammad ibn al-Munkadir, diceritakan atau dihikayatkan dari Muhammad bin al-Munkadir, annahu sesungguhnya beliau hajja 33 hajjatan. Ini dihikayatkan atau dikisahkan atau diceritakan bahwa Syekh Muhammad bin al-Munkadir ini sesungguhnya beliau telah berhaji 33 hajjatan, 33 kali haji. Falamma kana, maka tatkala keberadaan beliau akhir hajjatin hajjaha, di akhir haji yang beliau laksanakan, qala, beliau berkata, wa huwa bi Arafatin, sedangkan beliau sedang berada di Arafah. Apa yang beliau katakan atau apa yang beliau ucapkan? Beliau itu berdoa di sana ketika beliau berada di akhir hajinya, di haji yang ke-33. Ketika berada di padang Arafah, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma innaka ta'lamu anni waqaftu fi mawqifi hadha. Ya Allah, innaka sesungguhnya engkau ta'lamu maha mengetahui, anni sesungguhnya aku waqaftu fi mawqifi hadha telah berwukuf di tempat wukufku ini 33 hajjatan, 33 kali haji. 33 waqfatan, ya maaf, bukan hajatan tapi waqfatan. Waqaftu anni waqaftu fi mawqifi hadza 33 waqfatan. Sesungguhnya aku telah berwukuf di tempat wukufku ini 33 kali wukuf. Fawahidatun an fardi, satu wukufku ini untuk menunaikan kewajibanku. Watsaniyatu, dan wukufku yang kedua an abi, untuk ayahku. Jadi dihibahkan untuk ayahnya. Haji yang kedua, wukuf yang kedua. Watsalisatu, dan wukuf yang ketiga an ummi, aku hibahkan untuk ibuku, kata beliau di dalam doanya. Kemudian wa usyhiduka, dan aku mempersaksikan kepadamu. Wa usyhiduka, dan aku mempersaksikan kepadaku. Ini dibaca usyhidu. Wa usyhiduka ya Rabbi, wallahu a'lam bissawab. Karena waktunya sudah selesai. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.